Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor finance, bank-bank second-liner. Yang pertama ada BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, kesembilan PNBN, dan terakhir PENIN. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang ditutup di harga 745, terkoreksi 0,66%. Kalau di atas hasil asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BJTM lagi konsolidasi. Kalau kondisi seperti ini biasanya lama tektok-tektoknya, tapi ya masih berpeluang untuk BJTM mengarah ke 770-nya di Februari ya. Jadi 2 minggu ke depan, 2 minggu perdagangan semoga sampai 770-nya. Dengan harga sekarang potensi upside berarti 25 poin, sekitar 3% lagi lah ya. BJTM, jadi seperti itu aja. Langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang ditutup di harga 1390 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR ya ini lagi berjuang untuk menembus 1400-nya. Kalau besok ada tarikan kuat, bagus tuh. Bisa terkonfirmasi polanya ini double bottom dan lanjut targetnya 1500 sampai 1480. Nutup gapnya ini. Peluang besar ya untuk BJBR di semoga aja 2 minggu ke depan. Potensi upside berarti sekitar 7% ya. Sangat tinggi. Kalau sekelas BJBR itu naik 7-8%, luar biasa tuh. Tapi namanya market apapun bisa terjadi ya. Tapi tembus dulu di atas 1420. Ini dia sudah mematahkan trend downtrend. Lagi konsolidasi dan membentuk higher low. Tinggal nunggu bisa tutup di atas 1400 sampai 1420-nya untuk BJBR. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BRIS yang hari ini cukup signifikan naiknya 15,82% ke harga 1610. Kalau di atas asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BRIS ini mungkin ada sentimen ini ya. Wamen BUMN sebut BRI dan BNI akan cabut dari BRIS, investor asing masuk. Nah, ini mungkin menjadi sentimennya dan terlihat juga BRIS berhasil menembus 3 resistennya ya, 1400, 1500 dan kepentok di 1600. Tapi naiknya juga cukup bagus, bodinya bagus, tutupannya bagus. Tapi perlu hati-hati, naik besar mungkin besok bisa jadi koreksi juga ya. Ya lihat besok lah buying power seperti apa. Ini contohnya. Naik dengan volume besar signifikan di tanggal 12 Juli, besoknya merah. Tapi habis itu naik lagi ya. Trennya bagus. 1500 akan jadi support yang harusnya dijaga. Tutup aja 1400. Pokoknya kalau dia ke 1500 itu kesempatan untuk buy on weakness, buy on support. Tapi kembali lagi ini disclaimer on ya. Kelihatannya coba dilihat historinya ya. Kalau dia mau bentuk candle yang body penuh itu ya kadang koreksi dulu baru ditarik naik. Lihat aja momentumnya seperti apa. Tapi kelihatannya kan ini dia lagi konsolidasi di range yang cukup lebar, 1200 sampai 1600, 400 poin naik turunnya. Itu sekitar 30-an% ya. Lumayan tuh nih tektok-tektoknya. Kalau tembus 1600-nya nanti konfirmasi siap-siap uptrend. Tapi kondisi seperti ini kelihatannya kemungkinan besar sih naik sebentar bisa koreksi. Ini kesempatan nih kalau bisa ya. Tapi kalau besok dia ada tarikan lagi ya bisa dimanfaatin untuk scalping ODT fast trade. Kalau untuk swing beli di harga sekarang ya nggak ideal. Mau berharap kemana pasti nggak dia dengan cepat naik ke atas misalnya ke 2000. Tapi kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa tarik dari swing low ke swing high, target kenaikannya mana? 2000 level psikologis arahnya untuk BRIS nih. BRIS juga waktu itu di grup Borneo Trader itu ada belinya tapi buy on break kena false koreksi. Itu saya bilang suruh saya hold average down di 1300 dan dia bertahan akhirnya rebound lagi. Dan ya kalau yang beli di 1400 nggak pakai stop loss juga sekarang udah profitnya lumayan 9%. Ya menunggu 3 minggu lebih dapat 9% ya cukup bagus, nggak kena cut loss. Tapi ada juga saham yang kena cut loss ya, seperti hari ini kena cut lossnya di list, tiba-tiba ARB itu dibuang juga tuh 192 nya jebol, out aja. Saya juga out tadi ya, tapi ya lumayan bisa ketutup dari BRIS ya, karena ya money manajemennya juga ada, nggak semua beli ya, dibagi-bagi. Jadi ya pergerakan portofolio juga masih oke, masih bisa di switch lah. Cut loss sekitar 3-5% pindah ke saham lain ya, bisa aja nutup lagi ya, daripada di hot lengket nggak gerak-gerak kan sayang. Seperti itu ya. Untuk BRIS menurut saya sudah oke nih, sinyalnya juga bagus. Habis konsolidasi dia lanjut naik, polanya terbentuk. Setelah membentuk pola pattern flag nih tercapai juga kenaikannya.
sampai. Itu hanya gambaran. Kadang ada yang nggak sampai juga. Tapi ya yang penting kita punya plan. Itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Brace sudah di pucuk. Apakah masih bisa naik ya? Kalau bandarnya mau goreng naik lagi, cuman nggak ideal kalau Bapak Ibu nge-swing beli di pucuk ini jauh dari supportnya. Kalau nekat ya silahkan juga, yang penting pertimbangkan nih, hati-hati supportnya agak jauh. Kalau mau di hold juga untuk jangka lebih panjang ya silahkan juga ya, nggak ada yang salah di market nih, yang penting punya plan masing-masing. Seperti itu untuk Brace. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang juga ditutup ngekor menguat 5,91% ke harga 430 kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Agro juga bagus. Nih masih sama gambarannya yang sering saya bilang ya, kalau dia konsol di atas trend pendek tuh tiba-tiba dibuang dan mantul. Dan kondisi seperti ini ya bagus ya. Dia membentuk swing low-nya minggu ini dan minggu kemarin. Dojinya nih hari Jumat, hammer. Oke nih, tembus nanti 440 besok. Ya ada peluang tembus 440-nya besok. Jadi seperti itu untuk Agro. Konfirmasi nih, sepertinya sih sinyal akan tembus dan targetnya masih sama level psikologis 500 perubahan fraksi harga. Agro, apakah bisa beli harga sekarang? Kalau nekat beli di harga sekarang, cut loss-nya cukup dalam di bawah 400. Kalau nekat ya bisa ya. Kalau kemarin beli di area bawah ini ya itu areanya, nekat-nekatan aja. 400 kan psikologis tuh, angka genap ya nekat. Stop loss 3%, 4% misalnya seperti itu, atau 5%. Nah ini udah jalan, ya semestinya sih lanjut, tembus peluang besar 440-nya besok. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 118 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP kalau benar ini swing low harusnya besok dan lusa dia rebound lagi. Jangan sampai tutup di bawah EMA 20-nya, EMA 60-nya ini. Kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang ya pokoknya tutup di bawah 117 tuh tinggalin aja. Dari harga sekarang misalnya dia turun 3%, udah tinggalin. Kecuali dia ARB Bapak Ibu nggak cut loss ya hold aja sampai 110. Tapi kalau dia cuma turun 2%, berarti di bawah support kan 116, ya udah cut aja. Nanti buyback di 110 kalau memang ada pantulan di bawah. Atau strategi average down ya, tergantung masing-masing lah. Untuk stop loss tuh nggak harus ya. Nggak ada yang bisa disalahkan di market nih ya. Kalau Bapak Ibu salah ya salah-salah sendiri, bukan salah orang juga. Jadi seperti itu ya. Untuk BBKP, langsung saja ke saham selanjutnya. Untuk BNGA ditutup di harga 1220, terkoreksi 0,4%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Mau lihat Brace tadi ya, siapa yang akum, MG akum di 1500, nah udah naik tinggi. Yang jual tipis-tipis ya untuk Brace. Kalau Agro masih biasa aja, malah ada distribusi Agro. Kalau jadi bakal sebenarnya BNGA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BNGA, Tree Black Row bakal merah, ada peluang rebound lah. Menurut saya lah ya, ada peluang rebound. Tinggal lihat besok kalau ISG ke atas, Big Bang hijau, peluang besar BNGA bisa hijau. Apalagi besok sektor finance ditarik naik tuh. Kalau bank-bank besar tarik naik, kemungkinan second linernya ditarik naik juga. Jadi oke nggak ya kalau untuk scalping, ODT fast trade ya masih oke lah ya. Main-main pendek aja. Tapi kalau mau main panjang karena ini udah di harga pucuk ya, memang dia mematahkan trend downtrend semenjak 2019, 3 tahun yang lalu ditembus ya. Kalau mau main swing panjang itu targetnya, kalau melihat historinya ini terdekatnya 1300 terdekatnya ya. Nih 5% risk reward seperti ini kalau berminat. Itu terdekatnya loh kalau jalan minggu ini atau minggu depan ya. Ini koreksinya juga perlu mengecil. Dan kelihatannya EMA 20-nya sudah mengarah ke atas. Sudut kemiringannya lebih 45 derajat. EMA 20 di bawah, oke, harusnya. EMA CD juga masih golden cross. Semestinya besok hijau. Ada peluang loh ya. Big Bang bisa hijau besok ya. BNGA hijau juga. Seperti itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di harga 65 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakal semuanya PNBS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBS juga masih oke. Lagi konsolidasi, cuman ya harganya nanggung juga 60 jauh dari support. Tengah-tengah, ya ini dia di pertengahan, resistennya sekitaran 6870. Ada peluang naik gak? Kalau dilihat udah 4 hari di bawah EMA 20 ya kurang menarik nih untuk PNBS. Daripada PNBS mending sinyal bagus Brace, Agro koreksi dikit sikat aja ya daripada berharap di PNBS. Tapi kalau yakin PNBS dan suka saham panin ya ini supportnya pakai aja 60. Jebol itu ya tergantung masing-masing lah bagaimana. Ya, menurut saya sih jelek kalau dia sampai tutup di bawah 60. Berarti pola dead cat bond yang bisa turun lebih dalam. Seperti itu. Untuk PNBS, langsung saja ke saham selanjutnya.
PNLF yang ditutup di harga 384 terkoreksi 3,03%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebanyak PNLF didistribusi. Langsung saja kata Teknikal. Secara teknikal untuk PNLF lagi berjuang untuk bertahan di atas 380. Risknya kecil kalau nekat ya. Kalau misalnya 2 hari ke depan besok dan lusa dia tembus 400 itu oke. Konfirmasi ini swing low ya. Tapi besok dan lusa harus tembus. Atau jangan turun atau tutup di bawah 372, 370 itu. Dari sekarang berarti 14 poin turunnya sekitar ya 5% cut loss saja. Targetnya kemana? Kalau ini benar swing low, minggu depan dia jalan, targetnya tuh 450, 460. Risk reward menarik kalau berminat. Tapi ini hati-hati dia mau bentuk kurang bagus hari ini ya. Stop lossnya ya 366, 45% lah. Nggak masalah ya. Target profit nih kalau jalan 460, 19%. Atau pendek-pendek aja, sama aja dulu. Ya 420 itu dulu. Karena itu akan menjadi, atau 400 dulu. Bisa juga ya 400 sama-sama 5%, 5%. Habis itu 420, habis itu 440, 460. Itu seperti itu. Oke nih kalau bisa konfirmasi, tapi besok dan lusa harus hijau. Tutup di atas 400 saja udah bagus tuh besok dan lusa untuk PNLF. Seperti itu untuk PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Penin yang ditutup di harga 1320 terkoreksi 2,94%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka semuanya Penin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Penin lagi membentuk swing low juga, lagi konsolidasi, perlu hati-hati kalau jebol 1400 tuh. Risknya juga kecil, mentok 3% lah, 4% udah tinggalin. Kalau dia jebol 1400 ya, menurut saya kurang bagus lah. Jadi besok dan lusa tuh harus minimal ya. Kalau mau bagus 1500 tembus dulu. Ya tutup di atas EMA 20-nya ini bagus. Karena EMA 20-nya sudah sudut kemiringannya kan lebih dari 30 derajat. Ini udah arahnya ke atas. Semoga aja nih swing low dan ya lanjut naik. Minggu depan harusnya gas kalau bertahan di atas 1400. Itu untuk PNBS ya, semoga aja konfirmasi swing low dan lanjut naik lebih tinggi. Seperti itu untuk PNBN. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Penin yang ditutup di harga 1320 terkoreksi 2,94%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka semarinya, oh ini tadi tuh Penin ya, ini yang PNBN. PNBN distribusi ya, pantas PNBN dibuang. Kalau Penin distribusi juga. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Penin distribusi dan masih sama gambaran saya kalau benar ini swing low siap-siap ke atas minggu depan. Tapi hati-hati kalau dia turun atau tutup di bawah 1280. Kalau mau bagus memang harus besok dan lusa rebound lagi. Kalau bisa tutup di atas 1400 atau minimal 1380. Area merah tengah-tengah ini dia bergerak besok di atas ini. Kamis dan Jumat oke. Kalau dia sampai turun dari 1280 jelek. Itu untuk Penin menurut saya seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.